perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami ada di pertengahan minggu ini Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Pagi ini sebelum kami melakukan semua hal aktivitas kami mau datang kepadamu. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau berkata kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap musim hidup kami. Pagi hari ini bicaralah bagi kami. Kuatkan kami dengan firman-Mu.
Kuatkan kami dengan perkataan. Kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu terus menjadi pengubah yang sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing di hari Rabu di pertengahan minggu ini. Kita akan meneruskan pembelajaran firman Tuhan kita dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Hari ini kita sampai di pasal yang kedua. Ada satu ayat di sana secara spesifik saya akan baca bagi kita. Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ini adalah pesan Raja Daud untuk Salomo, ya, anaknya yang sudah menjadi raja, ya. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Nah, berlakulah seperti laki-laki ini bukan berarti perempuan itu tidak lebih baik dari laki-laki, bukan. Tapi ini adalah satu penegasan seorang laki-laki ini adalah satu figur yang harusnya memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Ketika Raja Daud memberikan pesan ini kepada Salomo, dia ingin menegaskan sesuatu bahwa jadilah seorang yang dapat dipercaya, jadilah seseorang yang bisa bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan. Ini sikap yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, ya, bukan hanya laki-laki. Tapi sebagai manusia-manusia Allah yang sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus, kita harus menjadi orang yang berani bertanggung jawab atas semua hal yang sudah kita lakukan. Kita harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang berani mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Bukan sebuah nasihat yang biasa sebenarnya ini untuk Salomo, karena Raja Daud tahu dia memimpin Israel 40 tahun, ya. Dia tahu bagaimana beratnya menjadi seorang raja. Dia mempersatukan semua suku, ya, dan mereka bisa mengalami banyak kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Dan ada orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, ya, dari sebelum anaknya yang kita bahas di hari pertama kemarin, hari Senin, ya. Sudah ada beberapa orang yang ingin merebut tahta dari Daud. Kalau dia tidak menjadi seorang yang berani mengambil keputusan, mau bertanggung jawab, ya, maka sulit untuk dia bisa bertahan. Nah, konteks ini juga terjadi dalam hidup kita hari ini sebenarnya. Kita sedang ada di tengah-tengah dunia yang menekan kita dengan semua nilai-nilai yang disebarkan oleh dunia, ya, nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi satu pribadi yang seperti seorang laki-laki yang berani mengambil keputusan, yang berani bertanggung jawab, ya, yang berani untuk maju, berdiri, maka kita akan gampang sekali dikuasai oleh ilah zaman ini, oleh semua hal yang sedang terjadi sekarang. Seorang laki-laki itu punya kemampuan untuk terus berjuang, punya satu kesadaran bahwa ketika dia lemah, maka istri dan anak-anak, semua orang yang ada di bawahnya itu juga akan mengalami dampaknya. Seorang laki-laki itu mengerti bahwa dia adalah satu contoh bagi orang lain. Dia adalah menjadi panutan bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Menjadi seorang laki-laki itu juga berbicara tentang mau belajar dari kesalahan. Tidak tenggelam di dalam rasa bersalah, tapi mau berdiri teguh dan mau bangkit dari kegagalan, dari kesalahan, dan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, perenungan ini baik bagi kita semua, bukan hanya untuk para laki-laki, ya, bukan, tapi untuk setiap kita orang percaya. Karena Tuhan mau supaya kita memiliki kualitas hidup yang seperti ini. Mana kita punya kesadaran untuk kita jangan terlalu lama ada di dalam kesedihan, jangan kita menghabiskan waktu kita untuk memperhatikan hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia dalam hidup kita. Tapi mari kita memiliki tanggung jawab dan berani untuk mengambil tindakan, berani mengambil keputusan-keputusan yang tepat
Kita berani untuk membuat satu perubahan di dalam hidup kita. Dan tentu seorang laki-laki juga memiliki satu kesadaran bahwa dia perlu Tuhan di dalam hidupnya. Dia perlu sang sumber, yaitu Tuhan sendiri, supaya dia mampu untuk melaksanakan semua tugas-tugasnya, semua tanggung jawabnya. Dan beberapa waktu yang lalu, saya di dalam doa pribadi diingatkan Tuhan untuk gini ya. Seringkali setiap kita, siapapun kita ya, kita seringkali berdoa untuk perubahan orang lain. Kita berdoa, Tuhan ubahkan si A, ubahkan si B. Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup si A, kerjakan sesuatu dalam hidup si B. Tapi pernahkah kita berdoa meminta Roh Kudus menolong kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang-orang yang kita doakan? Misalnya bagi saya ya, saya berdoa, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya supaya saya menjadi ayah yang baik untuk putri saya. Tolong saya supaya saya menjadi suami yang baik untuk istri saya. Tolong saya supaya saya menjadi pemimpin yang baik. Nah, di setiap kita mungkin kita berdoa, mungkin buat ibu-ibu yang menyaksikan ini, kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya menjadi jadi istri yang baik untuk suami saya. Buat anak-anak youth ya, Tuhan tolong saya supaya saya menjadi anak yang baik, jadi siswa yang baik, jadi mahasiswa yang baik. Karena kita gak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa menjadi seperti seorang laki-laki ya dalam hal ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan biarlah hari ini kita diingatkan. Mungkin kita sedang ada di situasi, kita bingung harus memutuskan sesuatu, kita sepertinya gak tahu harus berbuat apa, dan kita sepertinya lemah. Tapi biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ayo jangan lemah. Jadilah seperti seorang laki-laki yang gagah berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani bertindak, dan tidak tenggelam di dalam rasa bersalah dan kesedihan yang membuat kita tidak dapat maju. Ya, kita nggak bisa move on dan melihat rencana Allah yang lebih besar di depan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita, memberikan kita pengharapan yang baru. Dan saya berdoa supaya apapun yang sedang kita hadapi, kita alami hari ini, kita ditolong, Roh Kudus menolong kita supaya melalui semuanya kita menjadi lebih baik dan rencana Allah yang sempurna terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.